Shalom, Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di kelas MSJ 2 Angkatan 1 tahun 2025 untuk materi yang kedua malam ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian hari ini? Saya harap Bapak Ibu sekalian dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang siap untuk mengikuti MSJ di malam hari ini. Boleh lambaikan tangan kalau semuanya sudah siap, sudah ready untuk mengikuti kelas MSJ pada malam hari ini. Puji Tuhan. Malam ini tim MSJ yang malam ini saya Andi Putra sebagai PIC. Malam ini saya didampingi Ibu Hana sebagai host. Habis itu saya didampingi Bapak Herman, Ibu Linda, dan Ibu Selvia di bagian admin. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan atau ada kendala, Bapak Ibu boleh menghubungi tim yang ada saya sebutkan tadi ya. Sebelum kita mulai MSJ malam ini, mari kita tutup mata, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk malam ini, terima kasih untuk hadirat-Mu menyertai kami sampai pada malam hari ini Bapak. Berkati kami dalam mengikuti MSC pada malam hari ini, berkati materi yang disampaikan dapat kami terima dengan baik, dapat kami terapkan dalam kehidupan kami juga, berkati juga akses internet, listrik semuanya Bapak, agar semuanya aman, lancar, dan kami dapat mengikutinya dengan baik. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu saja Bapak. Amin. Sebelum kita mulai, ada beberapa aturan-aturan yang mau saya sampaikan biar MSC kita dapat berjalan secara baik dan lancar. Yang pertama itu adalah selama pengajaran berlangsung, pastikan video dan audio Bapak Ibu dalam keadaan yang baik. Kalau videonya mungkin bisa nampak sampai sini ya, sampai bahu, jadi bisa nampak jelas. Yang kedua itu jangan lupa rename nama Bapak Ibu sesuai nomor yang ada di list. Kemarin kan waktu sebelum MSG kita sudah dikasih list nomor, jadi kalau bisa Bapak Ibu rename nama Bapak Ibu saudara sekalian di situ sesuai dengan nomor urutnya. Jadi nanti mempermudah tim untuk melakukan presensi Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, persiapkan alat tulis, materi MSG yang sudah diberikan, dan Alkitab. Jadi sebagai sarana penopang untuk Bapak Ibu mengikuti kelas. Yang keempat, Bapak Ibu kita tidak diizinkan melakukan aktivitas lain seperti makan, browser internet di HP atau main sosial media supaya kita bisa fokus ya Bu yang mengikuti kelas. Apalagi menyetir, membawa mobil atau naik sepeda motor itu tidak diizinkan. Itu demi keselamatan dan kenyamanan Bapak Ibu saudara sekalian. Yang kelima, jika Bapak Ibu mau ke toilet, silakan chat ke tim, minta izin saya mau ke toilet. Tapi kamera tetap aktif ya Bapak Ibu, kamera tetap aktif. Bapak boleh izin ke toilet waktu yang kita berikan 5 menit. Yang terakhir itu bagi Bapak Ibu yang tidak mengikuti aturan, kita akan letakkan di waiting room. Jadi nanti kalau Bapak Ibu misalnya Bapak Ibu kenapa saya di waiting room ya? Berarti Bapak Ibu ada melanggar aturan yang kita sepakati. Jadi Bapak Ibu bisa chat tim admin untuk memasukkan Bapak Ibu kembali ke dalam grup. Itu ya aturan-aturan yang kita sepakati itu malam ini ya. Eh, Semua ini kan sudah MSJ ya, MSJ 2, berarti semua sudah tahu moto MSJ Regional Sumatera. Mari Bapak Ibu kita kembangkan tangan sama-sama, sudah kembangkan tangan. Saya harus berkualitas ya, dalam hitungan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Saya harus berkualitas. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Malam ini kita akan belajar tentang materi memimpin diri sendiri. Kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Mulyadi Budianto. Bapak Pendeta Mulyadi Budianto ini merupakan Sekum 2 Sinode kita GMS Pusat Surabaya. Kita tidak usah berpanjang lama-lama lagi. Saya silakan Ibu Hana untuk mempersiapkan videonya. Shalom jemaat Tuhan, senang bisa menyapa Anda. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa memimpin diri sendiri. Jadi siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Saya percaya Tuhan ingin mengerjakan sesuatu yang baru dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Dan saya percaya lewat pengajaran hari ini Anda semua pasti akan diberkati. Ayo mari kita buka sama-sama
di buku kita Memimpin Diri Sendiri. Dan di situ ada sebuah puisi yang saya tuliskan, bunyinya begini. Ketika aku muda, aku ingin mengubah seluruh dunia. Lalu aku sadari betapa sulit mengubah seluruh dunia ini. Maka aku putuskan untuk mengubah negaraku saja. Ketika aku sadari bahwa aku tidak bisa mengubah negaraku, aku mulai berusaha mengubah kotaku. Ketika aku semakin tua, aku sadari tidak mudah mengubah kotaku. Maka aku mulai mengubah keluargaku. Kini aku semakin renta. Aku pun tak bisa mengubah keluargaku. Ternyata aku sadari bahwa satu-satunya yang bisa aku ubah adalah diriku sendiri. Tiba-tiba aku tersadarkan bahwa bila saja aku bisa mengubah diriku sejak dahulu, aku pasti bisa mengubah keluargaku dan kotaku. Pada akhirnya aku akan mengubah negaraku dan aku pun bisa mengubah seluruh dunia ini. Ternyata Bapak Ibu sekalian, kalau dari puisi ini kita bisa belajar bahwa kunci untuk bisa mengubah negara, kunci untuk bisa mengubah sesuatu yang besar, mulainya dari yang sederhana, yaitu mulai dari diri kita terlebih dahulu. Dan saya percaya hari ini kalau kita mau mengambil komitmen, kita mau belajar, dan kita mau mengubah apa yang sudah kita dapatkan menjadi lebih baik, menjadi lebih setia, saya percaya Tuhan bisa mengangkat kita menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Saya percaya dengan segenap hati saya bahwa semua orang bisa menjadi pemimpin, termasuk Anda semua yang menyaksikan pengajaran pada hari ini. Nah, Leo Tolstoy berkata begini, setiap orang berpikir untuk mengubah dunia, tetapi tidak ada satupun yang berpikir untuk mengubah diri sendiri. Hari ini kita sudah diingatkan bagaimana caranya kita menjadi pengubah sejarah dunia, yaitu mulai dari diri kita sendiri. Mari kita punya komitmen yang begitu kuat untuk membangun diri kita. Nah, hari ini kita bagaimana bisa menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Kita akan belajar dari tokoh Alkitab yang saya sangat kagumi. Dari kehidupannya saya belajar banyak hal, dan di situ saya juga belajar nilai-nilai kepemimpinan. Hari ini kita akan belajar dari kepemimpinan Yusuf. Kita buka sama-sama di Kejadian pasal 37, ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Ini juga ada di buku Anda. Bunyinya demikian. Pada suatu kali, bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang, mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Kita lompat ke ayat yang ke-9. Ayat 9 berkata begini, lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain, yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang, sujud menyembah kepadaku. Pada saat Yusuf masih muda, Tuhan berbicara di dalam kehidupannya. Tuhan memberikan impian yang luar biasa. Tuhan memberikan visi yang begitu dahsyat bagi kehidupan Yusuf. Kunci pertama untuk kita bisa memimpin diri kita sendiri adalah setiap pemimpin memulai perjalanannya dari sebuah visi. Ini prinsip yang luar biasa banget. Ketika kita punya visi di dalam kehidupan kita, saya percaya Tuhan bisa mengerjakan perkara yang besar, perkara yang ajaib di tengah kehidupan kita. Yusuf punya impian ini, punya visi ini, dan ketika visi itu berbicara, dan bukan hanya berbicara dengan kuat, tapi berbicara sampai meresap, dan dia mulai ceritakan kepada saudara-saudaranya, dan kepada orang tuanya, dan di situ kita bisa melihat perjalanan hidupnya, perjalanannya menjadi pemimpin dimulai ketika visi itu diceritakan atau visi itu dibagikan di dalam kehidupannya. Nah, apa sih peranan visi gitu ya? Amsal pasal 29 ayat 18a berkata demikian. Ini saya bacakan dari terjemahan King James Version. Bagus banget, dikatakan gini. Where there is no vision, people perish. Atau terjemahnya dalam bahasa Indonesia,
tanpa visi, umatku binasa. Jadi kalau tidak ada visi, yang kita terima adalah kebinasaan atau kesengsaraan. Tapi kalau ada visi, saya percaya yang kita terima adalah kehidupan. Hari ini berdoa sama Tuhan, untuk Tuhan bisa menyatakan visi di dalam kehidupanmu, di dalam kehidupan Anda semua. Ketika visi itu dinyatakan, kita cari wajah Tuhan, kita cari kehendak Tuhan bersama-sama. Saya percaya disitulah perjalanan kepemimpinan Anda dimulai. Visi itu penting. Kenapa? Karena visi, kalau Anda lihat di buku Anda, yang pertama, visi itu memberikan pengharapan. Ketika Tuhan berbicara, itu membuat kita itu terus berjuang, terus maju, karena kita tahu ada tujuan di dalam kehidupan kita. Jika seorang ibu yang sedang hamil gitu ya, kalau kita lihat tantangan menjadi seorang ibu yang sedang hamil itu nggak mudah. Saya waktu melihat istri saya dari kurus loh Bapak Ibu sekalian, ketika dia hamil anak yang pertama, dia kurus sekali, tapi dia waktu itu kita tahu dia hamil, berita yang sukacita luar biasa banget, dan dia kita lihat berat badannya makin lama makin naik gitu ya. Dan bagi seorang wanita ketika berat badannya naik itu kan, waduh dia pasti khawatir banget kok jadi tambah gemuk, lalu tampilannya jadi berubah. Dan hari-harinya makin tambah berat, karena apa? Bukan hanya berat badannya nambah, tapi juga keadaan tubuhnya itu semuanya berubah. Dia mual-mual, dia muntah, bahkan dia mengalami sedikit komplikasi. Istri saya waktu itu ada miom yang tumbuh di mulut rahimnya, sehingga dia kalau bergerak sedikit saja terjadi pendarahan. Dan suatu masa yang sulit sekali waktu itu kita lewati, khususnya buat istri saya. Tapi bagi seorang ibu yang sedang mengandung, mereka itu punya harapan yang luar biasa. Segala tantangan itu menjadi kecil karena begitu kita ke dokter, kita scan gitu ya, kita udah mulai kelihatan babynya dari yang kecil, lalu muncul kepalanya, tangannya, kakinya, sampai utuh kita bisa ngelihat dengan jelas pergerakannya. Istri saya bisa merasakan denyut jantungnya, saya pegang di perut, bagian perutnya, kadang-kadang bisa nendang, kadang-kadang saya coba dengarkan dari perutnya, kita bisa dengarkan denyut jantung dari seorang bayi yang tumbuh di dalam rahim seorang ibu. Nah, di situ kita bisa melihat, walaupun tantangannya berat, walaupun tantangannya sulit, tapi yang kita lihat adalah Tuhan memberikan kehidupan di dalam kandungan istri saya. Dan ketika kita ngelewati itu semua, yang muncul adalah pengharapan, yang muncul adalah sukacita, yang muncul adalah suatu berkat yang luar biasa. Ya, kita tidak melihat segala kesakitan itu menjadi hal-hal yang berat, tapi menjadi hal-hal yang ringan kita jalani. Saya jadi semangat kerja, saya mulai lebih lagi untuk bisa beli pakaian, kita dekor ruang bayinya dengan luar biasa. Visi selalu memberikan pengharapan, bukan melihat tantangan, tapi selalu melihat beyond that challenge. Di balik tantangan itu ada pengharapan, ada sukacita, ada hal-hal yang besar yang Tuhan ingin kerjakan. Jadi visi memberikan pengharapan. Yang kedua, visi itu memberikan fokus. Karena banyak hal yang kita harus jawab, banyak hal, kebutuhan yang dunia ini perlukan. Tapi banyak hal-hal yang bagus yang harus kita kerjakan. Tapi visi itu membuat kita fokus, sehingga bukan yang bagus saja yang kita kerjakan, tapi yang paling bagus. Nah, mencari yang paling bagus itu di dalam perjalanan hidup kita bukanlah suatu hal yang mudah. Tapi dengan visi itu mempertajam, sehingga banyak hal yang kita tidak lakukan, yang seharusnya tidak kita lakukan, ya kita tidak lakukan. Hal yang harus kita lakukan, kita harus lakukan. Visi memberikan fokus yang begitu tajam di dalam kehidupan kita. Visi juga membuat kita melakukan hal-hal yang penting, bukan hal-hal yang urgent, bukan hal-hal yang mendesak. Supaya ketika kita bisa tahu harus melakukan hal apa, yang penting kita lakukan. Kita nggak seperti orang yang kalau sakit mengobati gitu ya. Tapi yang harus dibangun adalah gimana caranya punya organisasi yang sehat, punya hidup yang sehat. Sehingga
nggak hanya yang urgent-urgent, yang mendesak-mendesak yang kita kerjakan, tapi yang penting kita lakukan. Kalau Anda punya goal, punya tubuh yang sehat, udah pasti Anda prioritaskan untuk olahraga, makan ya, nggak hanya mengobati kalau sakit, lihat aja deh gitu ya. Kalau Anda sedang membutuhkan bantuan apa gitu ya. Enggak seperti itu. Hidup harus fokus, hidup harus membangun, bukan hanya menyelesaikan masalah demi masalah yang timbul karena kita tidak siap, karena kita tidak tahu apa yang sedang kita bangun. Nah, karena fokus juga, visi itu memberikan fokus supaya kita juga bisa mencapai tujuan dengan lebih cepat. Karena udah tahu nih tujuannya mau kemana. Jadi kita nggak usah putar-putar, tapi kita bisa ngerti direction yang kita ingin ambil bersama-sama. Seperti sebuah kaca pembesar, Bapak Ibu sekalian ya. Kaca pembesar itu kalau ada dapat sinar matahari dan sinar matahari itu lewat dari kaca pembesar itu dan menitik beratkan ke satu titik yang ada di kertas Anda ya, yang ada di kertas Anda, kita bisa ngelihat titik itu bisa terfokus dan cahaya energi matahari yang begitu kuat itu difokuskan ke satu titik sehingga bisa membakar kertas itu. Jadi bayangkan, energi matahari yang sama kan kita juga berjemur dengan matahari, tapi kalau difokuskan dengan kaca pembesar ke satu titik bisa jadi sumber api yang luar biasa yang bisa membakar kertas itu. Hidup kita seringkali energi banyak terbuang karena kita mencoba melakukan banyak hal. Nah, kita tidak bisa menjadi seseorang yang bisa fokus, yang bisa mengerti rancangan yang terbaik yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Nah, visi membuat kehidupan kita menjadi terarah. Visi membuat hidup kita ini benar-benar jadi ngerti dan melakukan satu hal yang Tuhan ingin kita kerjakan. Saya bisa jadi banyak tugas yang saya bisa kerjakan, tapi saya hanya memilih satu. Saya ingin memberikan hidup saya sepenuh waktu untuk bisa melayani Tuhan. Oleh sebab itu saya tidak pilih untuk jadi konsultan, saya tidak pilih jadi bisnismen, saya tidak pilih jadi yang lain. Saya ingin hanya hidup saya punya visi untuk 1000 gereja lokal, 1 juta murid itu menjadi kenyataan. Dan ketika kita ngerti itu, Tuhan akan pakai hidup kita jadi dahsyat dan luar biasa. Amin. Dan yang ketiga, visi itu bukan hanya memberikan pengharapan, visi bukan hanya memberikan fokus, tapi visi juga memberikan arti di dalam kehidupan kita. Visi Tuhan itu membuat hidup kita ini menjadi luar biasa ya. Hari-hari ini saya mengucap syukur bisa tertanam di dalam gereja Mawar Sharon hari ini, supaya hidup saya ini hari ini ketika jalanin visi bisa membuat perbedaan yang nyata. Amin. Jadi ketika kita mengerjakan visi, mengerjakan impian Tuhan dalam kehidupan kita, kita ketemu the meaning of life, arti kehidupan. Bukan hanya sekedar jadi pengusaha, bukan hanya sekedar jadi dokter, bukan hanya sekedar jadi pengacara, bukan hanya sekedar jadi hamba Tuhan, tapi hamba Tuhan seperti apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah itu Bapak Ibu sekalian, perlu visi yang spesifik, sehingga ketika kita mengerjakan visi ini, orang bisa mengenal kita sebagai orang yang menjalani kehidupan dengan sungguh-sungguh, orang yang menjalani kehidupan dengan penuh arti. Purpose itu penting. Seorang yang menjalani kehidupan ini perlu menemukan arti kehidupannya. Ketika Anda menemukan arti kehidupan Anda, saya percaya hidup Anda akan fulfill, hidup Anda akan luar biasa banget, puas banget gitu ya. Tapi banyak orang yang mencoba mencarinya di tempat lain. Visi itu harus dicari dari Tuhan. Visi, purpose, meaning of life itu harus datang ke hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan kita. Dan Tuhan tahu rancangan apa yang terbaik untuk kita lakukan. Jadi, Bapak Ibu sekalian, langkah pertama untuk kita bisa menjadi seorang pemimpin adalah untuk mencari wajah Tuhan. Minta impian Tuhan, minta visi Tuhan untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua, setiap visi pasti menghadapi tantangan. Ketika Yusuf menceritakan impiannya, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Apakah orang tuanya, dia kan cerita sama kakaknya, orang tuanya, apakah papa mamanya itu mendukung dia? Enggak juga ya ternyata ya. Kita tahu ceritanya, begitu dia cerita mimpinya,
dia itu mengalami banyak sekali masalah. Kakak-kakaknya marah sama dia, orang tuanya marah sama dia, kakaknya bahkan begitu marah sampai membuang dia ke sumur dan menjual dia menjadi budak. Begitu marahnya ketika mereka mendengar visi dan impian yang Tuhan kasih di dalam kehidupan Yusuf. Nah, kita bisa melihat visi itu pasti mendapatkan tantangan. Semakin besar visinya, semakin besar tantangan yang dihadapi. Kalau visinya kecil, pasti tantangannya kecil. Kalau visinya sedang, pasti tantangannya sedang. Kalau visinya besar, pasti tantangannya besar. Kalau visinya besar sekali, tantangannya besar sekali. Amin. Dan saya mau nanya di sini, siapa yang rindu kepengen dapat visi yang besar sekali? Kalau ada rindu, lambaikan tangan Anda atau ajukan jempol ya. Saya tahu pasti kepengen dapat visi yang besar sekali dalam kehidupan kita semua. Tapi ingat loh, setiap visi yang besar sekali tadi itu selalu datang dengan tantangan yang besar sekali. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita ketika kita mendapatkan visi yang besar. Ketika dapat visi ini, kita sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan karena setiap visi datang dengan tantangan dan kita harus menghadapi tantangan itu dengan berani. Kita harus menghadapi tantangan itu bersama dengan Tuhan. Saya percaya visinya Tuhan, Tuhan juga yang akan memampukan kita mendapatkan visi ini. Tapi kita harus tahu bahwa tantangan itu tidak mungkin dihindarkan. Amin. Jadi kalau hari ini Anda tadi meresponi, saya ingin visi yang besar sekali, siap-siap aja karena tantangan sebentar lagi akan mendekati Anda, ya. Nah, tantangannya apa sih? Yang pertama tantangan adalah kita tidak mendapatkan kepercayaan dari orang-orang di dekat kita. Itu pun juga yang dialami oleh Yusuf. Ketika dia ceritakan impiannya, langsung kakak-kakaknya tidak percaya, papa mamanya tidak percaya, dan begitu marahnya mereka. Saya masih ingat ketika suatu hari saya pengen pergi atau melakukan sesuatu yang tidak pernah saya lakukan sebelumnya. Saya ingin bersepeda hari itu 100 km jaraknya dari Surabaya ke Bromo. Saya masih ingat tuh, saya cerita sama istri saya, yang saya nih kepengen banget loh sepeda dari Surabaya ke Bromo. Jaraknya berapa jauh gitu ya? 100 kilo saya bilang. Dan saya pernah ajak istri saya ke Bromo gitu ya. Kamu ini mana bisa ya? Kamu jangan macam-macam deh. Nah, itu biasanya respon dari orang yang ketika kita ceritakan impian kita atau keinginan kita ceritakan kepada mereka. Dan kenapa? Karena mereka kan udah tahu ya. Istri saya tentunya karena dia mengasihi, dia nggak mau saya kena bahaya, dia pasti tanya, kamu nih kuat apa enggak? Kamu mampu apa enggak? Kamu nih nggak pernah sepedaan sejauh itu, apalagi tanjakannya tinggi sekali, curam sekali. Naik mobil aja udah berat loh. Kamu lagi macam-macam pengen naik sepeda. Nah, biasanya orang-orang di sekitar kita itu tidak percaya. Tantangan yang pertama adalah dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, tantangan itu datang dari diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita melihat kemampuan kita hari ini terbatas. Ya. Visi Tuhan itu selalu tidak terbatas. Visi Tuhan itu selalu lebih besar dari keadaan kita hari ini. Dan kalau kita lihat keadaan sekarang, kayaknya nggak mungkin. Saya kasih contoh, visi gereja Mawar Sharon, 1000 gereja lokal, 1 juta murid. Hari ini, Pastor Philip sedang mencanangkan 20, 30, 300. Jadi ketika dengar visi itu, saya langsung geleng-geleng kepala. Kenapa? Karena selama 20 tahun, ya dari tahun 2000, sejak kegerakan terjadi di gereja Mawar Sharon, hingga tahun ini 2020, ya itu baru ada 41 gereja. Jadi 20 tahun harus baru berdiri 41 gereja, Bapak Ibu sekalian gitu ya. 20 tahun. Nah, ini dari tahun 2020 sampai 2030 itu kan 10 tahun. Dan ditargetkan 300 gereja. Wah, itu kan berarti harus ada 259 gereja baru. Nah, gimana mungkin, gimana caranya nih dari 20 tahun itu terjadi berdiri 41 gereja, sekarang 10 tahun harus 259. Pikiran kita, kemampuan kita, sistem kita hari ini
mungkin terbatas. Dan banyak dari orang berkata tidak mungkin. Tapi hari ini mari kita jadi pemimpin yang mengerti visinya Tuhan dan menerima tantangan dengan berani. Ketika Anda hari ini mungkin dibatasi oleh kemampuan Anda, mari kita berkata, Tuhan, aku tahu aku tidak mampu, tapi aku mau. Amin. Katakan sama-sama saya, aku mau. Ketika Anda berkata, aku mau, saya percaya akan ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Akan ada hal-hal yang baru. Jadi jangan dibatasi oleh orang-orang di sekitar Anda yang berkata tidak mungkin. Jangan dibatasi dengan keberadaan hari ini yang terbatas, yang mungkin Anda punya. Karena saya tahu Tuhan bisa melakukan percepatan ketika kita berkata saya mau. Tentunya harus ada usaha, tentunya harus ada pertumbuhan, harus ada cara-cara berbeda yang kita lakukan. Tapi ketika kita punya visi, kita kejar, kita hadapi semua tantangan, saya percaya Tuhan bisa melakukan perkara yang dahsyat dan ajaib dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kenapa kita ini, tantangan apa yang kita hadapi? Karena mungkin yang ketiga, kita pernah gagal. Kita bangun bisnis, gagal. Kita bangun hubungan, kita pernah gagal. Kita pelayanan, mungkin nggak berhasil. Perintisan gereja juga nggak jadi besar. Dipercayakan CG, suruh melahirkan, bukan melahirkan, malah ditutup CG-nya. Ya, jadi hari ini mungkin ada kegagalan yang pernah Anda alami. Tapi ketika kita berjalan bersama Tuhan, jadikanlah semua kegagalan itu sebuah pelajaran. Sebuah pelajaran yang membuat kita bertumbuh. Sebuah pelajaran yang membuat kita menjadi dewasa. Bukan menjadi suatu ikatan yang membuat kita lumpuh. Bukan menjadikan kegagalan kita sebuah cambuk yang menyiksa kita. Enggak, jangan begitu Bapak Ibu sekalian. Kita bisa bertumbuh. Orang mana sih yang gak pernah gagal? Saya sendiri juga pernah gagal. Semua orang pernah gagal. Kegagalan itu bukanlah suatu hal yang permanen, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita meresponi dengan benar, biarkan kegagalan itu menjadi satu event, bukan satu momen yang Anda terus kenang-kenang, satu momen yang nggak membuat Anda gagal move on gitu ya. Jadikan kegagalan Anda sebuah pelajaran, bertumbuh di dalamnya. Saya percaya ketika Anda ngadapin hal itu lagi, Anda menjadi pribadi yang lebih kuat, pribadi yang lebih dewasa, pribadi yang bisa mengejar impian Allah di dalam kehidupan Anda. Amin. Jadi kalau Anda pernah gagal, jangan biarkan kegagalan Anda itu mengikat Anda untuk tidak bisa mencapai impian yang Tuhan berikan. Amin. Yang keempat, kenapa tantangan apa yang kita hadapi? Yaitu takut memulai. Ya, mulai itu kadang-kadang berat. Tadi saya katakan saya suka sepedahan gitu ya. Tantangan terberat buat saya sepedahan tuh bukan sepedahan sebenarnya. Bangun pagi. Karena nggak biasa bangun pagi. Jadi kadang-kadang mau bangun pagi tuh aduh kok beratnya luar biasa banget. Ternyata hobi bersepeda atau hobi apapun juga, hobi olahraga gitu ya, yang pagi-pagi khususnya, itu tantangan terberat itu selimut, tantangan terberat itu bantal yang memanggil-manggil Anda, sini sayang gitu ya, guling yang memeluk erat Anda gitu ya, bukan Anda yang memeluk erat guling. Kadang-kadang itu kalau pagi-pagi rasanya guling yang merangkul Anda ya. Jadi sederhana padahal kuncinya bangun pagi. Ketika bangun pagi kita bisa mulai berolahraga pagi. Kita bisa mulai satu kebiasaan yang baru. Mulainya sebenarnya sangat-sangat sederhana. Jadi apapun juga impian Anda, apapun juga visi yang Tuhan berikan, nggak usah mikir jauh-jauh. Mulailah dari yang sederhana. Mulailah dari apa yang Anda bisa lakukan hari ini. Anda pikir mungkin perlu modal besar? Enggak. Mulai dengan apa yang ada di tangan Anda. Saya percaya Tuhan bisa mengurapi jadi luar biasa. Amin. Jadi semua pemimpin mulainya dari visi. Dan visi pasti dapat tantangan. Yang ketiga, tantangan itu merupakan proses pembelajaran dan pembentukan karakter bagi seorang pemimpin. Ternyata Tuhan bisa memakai tantangan itu bukan untuk melumpuhkan kita. Tuhan memakai tantangan itu untuk bisa menjadikan kita, untuk kita bisa belajar, untuk membentuk karakter kita, untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Jadi itu tujuan dari tantangan.
Tujuan dari tantangan bukan untuk bisa menjatuhkan Anda. Ya, tantangan bisa menjatuhkan kalau kita tidak meresponinya dengan benar. Tapi kalau tantangan diresponi dengan benar, Anda akan terbentuk dan menjadi pemimpin yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan Anda. Yusuf itu tantangannya banyak. Dia dilempar ke sumur, dia dijual, dan ketika dia udah dijual jadi budak ya, dia harus kerja segala macam, begitu udah naik, difitnah lagi gitu ya. Jadi kayaknya jauh banget sih perjalanannya Yusuf untuk bisa mencapai impiannya. Tantangannya kok kayaknya udah naik, turun lagi, kayaknya naik, turun, nggak berhenti. Tapi disitulah Yusuf bisa menjadi seorang yang menang. Ya, bagaimana kita bisa menghadapi tantangan? Kita harus miliki disiplin rohani. Amin. Jadi Tuhan ingin karakter kita terbentuk pada saat kita menghadapi tantangan. Dan untuk menghadapi tantangan, kita ini perlu disiplin. Disiplin di dalam kehidupan kita. Tadi dari awal saya katakan, orang yang harus dikalahkan itu bukan orang lain. Kita tidak perlu mikir untuk bisa bagaimana caranya mengubah dunia. Kita mengubah diri kita terlebih dahulu. Nah, bagaimana mengubah diri kita? Yaitu dengan punya disiplin. Sedikit demi sedikit, saya percaya disiplin ini akan mengubah karakter kita menjadi orang yang lebih baik. Nah, disiplin apa sih yang harus kita bangun sebagai seorang pemimpin di rumah ini, di Gereja Mawar Syara? Yang pertama adalah disiplin untuk bisa membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat perenungan firman Tuhan, lewat keintiman dalam doa, lewat penyembahan, serta merendahkan diri dan berpuasa. Jadi, Anda sudah ngikut dari kelas MSJ 1, bagaimana bisa mempunyai kebiasaan yang baru sebagai murid Kristus di tempat ini. Jadi doa itu harus menjadi gaya hidup. Bukan hanya kita ada kebutuhan baru berdoa. Bukan hanya pada saat kita ingin mempersiapkan firman, baru kita baca Alkitab. Bukan hanya kita lagi ada masalah masuk dalam penyembahan. Itu harus dilakukan rutin setiap hari di dalam kehidupan kita. Sehingga kita ini, manusia roh kita itu dibangun. Semakin intim, semakin dekat dengan Tuhan. Karena ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, kita akan semakin serupa dengan Tuhan. Dan ketika kita semakin serupa dengan Tuhan, saya percaya kuasa Tuhan itu bisa bekerja lewat diri kita. Kalau kita tahu kehendaknya lewat kebenaran firman Tuhan. Kalau kita selalu dekat di dalam hadiratnya. Ketika kita bisa berkomunikasi dekat dengan Tuhan. Itu rahasia-rahasia surgawi. Itu diceritakan kepada kita. Sehingga kita penuh dengan hikmat. Penuh dengan urapan dari Tuhan. Disiplin rohani ini, disiplin untuk bisa bangun hubungan pribadi dengan Tuhan itu sangat penting. Jadi jangan diabaikan. Ini kalau Anda belajar karate gitu ya. Itu mungkin masih kuda-kuda ya. Mungkin kelihatannya nggak penting karena nggak ada jurusnya, nggak ada apanya, nggak ada yang keren-keren gitu ya. Cuma disuruh berdiri aja gitu ya. Tapi disitulah ketika Anda membangun dasar yang luar biasa, saya percaya Tuhan itu bisa membangun hal-hal yang hebat di dalam kehidupan Anda. Sebuah bangunan, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda lihat fondasi dari sebuah bangunan yang paling besar sekalipun gitu ya, yang mewah itu ya, itu nggak akan fondasinya dibangun pakai batu marmer, kemahalan. Itu bahannya gampang, batu, pasir, besi. Besi pun juga ya besi, bukan besi yang mewah, bukan baja segala macam gitu ya, besi yang biasa aja. Nah, semakin bahannya apa? Simpel kan, sederhana. Tapi semakin dalam fondasi dibangun, semakin tinggi bangunan itu bisa berdiri. Bahannya simple, bahannya sederhana. Kalau Anda ingin bangun hidup Anda yang kelihatan di luar ini megah, kelihatan yang di luar ini bagus. Kalau di luar kan itu kan bisa pakai marmer, bisa pakai besi, bisa pakai emas kalian gitu ya. Tapi kalau namanya fondasi itu nggak ada yang mewah-mewah. Semuanya simple dan sederhana. Tapi dari yang simple,
yang sederhana itu bisa terjadi, bisa berdiri bangunan yang hebat, yang luar biasa. Jadi hidup Anda, ketika Anda bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, mungkin orang lain tidak melihat ketika Anda berdoa. Mungkin orang lain nggak melihat ketika Anda bergumul dan berpuasa. Tapi hasil ruang doa Anda, apa yang Anda lakukan di ruang doa Anda, akan terlihat di ruang meeting. Akan terlihat di tempat Anda praktek, di tempat Anda berusaha. Di belakang layar mungkin orang tidak melihat, tapi orang bisa merasakan ketika bertemu Anda di manapun Anda berada. Jadi pastikan Anda bangun disiplin ini. Yang kedua, disiplin kesendirian, tapi bukan perasaan kesepian. Sendiri, tapi nggak sepi. Yusuf bayangkan ya, hidupnya ini sepinya luar biasa. Dia dibuang sendirian. Nggak ada orang yang dikenalnya. Dia harus jadi budak, dia harus melakukan tugas yang sebelumnya dia belum pernah dia lakukan. Dia ini kan anak kesayangan papanya. Saya rasa juga nggak pernah disuruh cuci baju, nggak pernah disuruh cuci piring gitu ya. Dia dapat jubah warna-warni yang luar biasa. Ya, papanya sayang sama dia. Jadi mungkin tugas-tugas itu kakak-kakaknya semua yang kerjain. Jadi bayangkan jadi Yusuf yang nggak pernah kerja-kerjaan rumah harus jadi budak. Tapi dia mengerjakannya dengan setia. Kok tahu Komil? Ya kalau nggak setia, nggak mungkin dia dapat promosi. Kalau dia nggak mengerjakan pekerjaannya dengan baik, nggak mungkin dia dipercaya untuk satu rumah. Jadi Anda percaya, saya juga percaya bahwa ketika Yusuf lagi ngerjain gitu ya, ketika dia sendirian, nggak ada orang yang dia kenal, yang tadinya dia anak yang dimanja, dia ngerjakan dengan setia. Karena dia tahu Tuhan beserta dengan dia. Hari-hari ini mungkin Anda merasakan sepi, apalagi kalau Anda semakin naik ke atas menjadi pemimpin, itu posisi yang sangat-sangat sepi. Karena Anda dipanggil untuk memimpin banyak orang. Tuhan bicara terlebih dahulu kepada Anda. Tapi jangan miliki rasa kesepian. Tapi belajar untuk menyendiri dengan Tuhan. Oh, kalau menyendiri sama Tuhan itu nggak sendirian ya. Menyendiri sama Tuhan itu luar biasa berkatnya. Jadi hilangkan semua rasa Anda ini sepi, sendirian, tapi miliki disiplin untuk bisa berdua sama Tuhan, untuk bisa fellowship, untuk bisa menyembah Tuhan. Saya percaya itu satu hal yang luar biasa. Suatu disiplin yang harus kita bangun sebagai seorang pemimpin. Yang berikutnya adalah disiplin untuk ketaatan diri kepada tuntunan ilahi. Sebagai seorang pemimpin akan banyak rema-rema, akan banyak pewahyuan-pewahyuan, akan banyak strategi demi strategi yang Tuhan akan bicara kepada diri Anda terlebih dahulu sebelum kepada orang-orang yang Anda pimpin. Sebelum kepada orang-orang lain. Oleh sebab itu, ketaatan itu mulai dari Anda terlebih dahulu. Belajar taat kemana Tuhan ingin membawa Anda. Belajar taat di mana rasanya mustahil, rasanya nggak masuk akal. Tapi saya percaya ketika kita taat, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan mengurapi, dan Tuhan akan membawa Anda, mengubah Anda menjadi orang yang lebih dahsyat dan luar biasa. Yusuf ini sensitif sekali akan tuntunan dan suara dari Roh Kudus. Dia itu mengerti ketika dia harus menerjemahkan mimpi, menafsirkan mimpi dengan berani, dia berkata, ini harus seperti ini. Dan dia dengan taat mengikuti tuntunan dari Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang membawa dia dari satu fase kehidupannya kepada fase yang lain. Pada saat orang lain bingung, dia sudah tahu. Dan dia dengan berani menyampaikan visi atau juga hal-hal yang Tuhan bicara secara pribadi di dalam kehidupannya. Jadi miliki juga ketaatan untuk bisa taat akan tuntunan ilahi di mana Tuhan menuntun Anda berjalan di dalam kebenaran, berjalan di dalam rencananya, berjalan mungkin di dalam hal-hal yang profetik. Gereja kita kan gereja yang apostolik dan profetik. Profetik artinya mendengar suara Allah. Dan bukan hanya mendengar suara Allah, tapi juga melakukan apa yang suara Allah itu perintahkan di dalam kehidupan kita. Jadi itu maksudnya gereja yang profetik, mendengar dan melakukan. Amin. Dan itu perlu disiplin ya, dari hal yang kecil, dari yang hal sederhana.
Dan sehingga kita terlatih semakin hari, semakin sensitif mendengar suara Tuhan, dan ketika semakin sensitif dituntun oleh caranya Tuhan, kita akan melihat Tuhan akan buka jalan di mana di situ rasanya mustahil Tuhan buka jalan. Tapi mari kita percaya tuntunan ilahi. Jadi bukan hanya pakai pikiran kita, tapi kita berdoa dan percaya melangkah dengan iman. Amin. Yang berikutnya, disiplin untuk ketulusan hati dan hidup dalam kesederhanaan. Jadi Yusuf ini orangnya tulus banget. Ketika dia dijadikan budak, dia bangun rumah Potifar itu dengan luar biasa. Dia melayani sehingga dia dipercaya banyak hal. Ketika Firaun mempercayakan strategi, dikasih kunci kepercayaan gitu ya, dan dia jadi orang nomor 2. Orang yang dipercaya untuk bisa melakukan banyak hal. Orang yang sangat berkuasa sebenarnya. Dan dia tidak ada kerinduan tuh ingin menggulingkan Firaun gitu ya, ingin mencelakakan Firaun. Ya udah, dia simple aja, dia melaksanakan tugasnya untuk menjadi the number 2 man in Egypt saat itu, orang nomor 2, orang kepercayaan. Dan dia ngatur semuanya, ngatur gudangnya, dia ngatur logistiknya, semuanya dengan baik, sehingga seluruh bangsa, seluruh kekayaan bangsa-bangsa itu jatuh menjadi miliknya Firaun. Kalau dia mau lakukan, kalau dia ini nggak tulus, agendanya macam-macam, kalau dia ini mau kemewahan, dia ambil itu semua dan dijadikan miliknya. Tapi enggak, ya, dia tetap melayani dengan orang yang di atasnya, dia tetap sederhana, tapi dia punya hati yang benar di hadapan Tuhan. Jadi kita bisa melihat disiplin untuk melakukan tugas dengan tulus, untuk tetap hidup di dalam kesederhanaan, untuk tetap merendahkan diri kita, ya, untuk merendahkan hati kita, untuk melayani orang-orang yang kita pimpin, itu penting dan itu harus dilatih. Karena apa? Karena Tuhan itu sanggup memberkati kita. Percaya? Amin. Tapi kadang-kadang ingin memberkati kita, hati kita nggak siap. Dikasih sukses sedikit, kita sombong. Dikasih sukses sedikit, kita mulai memanipulasi. Jangan memanipulasi orang-orang yang kita pimpin. Jangan kita sombong. Kita harus tetap rendah hati untuk bisa melayani. Sehingga visi Tuhan yang begitu besar, itu bisa terlaksana lewat kehidupan kita. Jangan sedikit-sedikit, nah ini karena gue nih, ini karena saya nih, ini karena kerjaan saya, karena hikmat saya, kepintaran saya, kehebatan saya. Kita tidak ada apa-apanya kalau nggak Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Jadi semua kemuliaan itu tidak boleh dibagi 2. Semua kemuliaan harus dikembalikan sepenuhnya menjadi milik Tuhan. Amin. Nah, itu yang harus kita lakukan. Nah, disiplin apa lagi yang perlu kita bangun supaya kita kuat menghadapi tantangan. Yang berikutnya adalah disiplin untuk bisa mendahulukan dan melayani orang lain. Tujuan utama dari seorang pemimpin itu bukan semata-mata untuk mencapai visinya dia dan tidak mempedulikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Justru karena visinya kita, orang-orang yang ada di sekitar kita itu diberkati. Dan mengucap syukurlah kalau Anda dipercayakan banyak hal. Kalau Anda ingin dipercayakan CG, bukan tuh kan aku hebat kan kalau jadi CGL, tuh naik kan jadi coach, tuh kan jadi TL, posisinya terhormat di gereja, atau Anda perusahaan kerja gitu ya, dari karyawan yang biasa sampai akhirnya jadi supervisor, jadi manajer, jadi direktur, jadi komisaris. Semuanya itu jangan fokusnya kepada diri Anda sendiri. Semakin Anda naik, Anda bisa memberkati banyak orang, semakin banyak orang. Ketika Anda diangkat jadi CGL, Anda harus mengucap syukur karena Anda hari ini dipercaya untuk melayani mungkin 10-20 yang ada di CG Anda. Ya, ketika Anda diangkat jadi coach, mengucap syukur dan punya visi, bukan apa-apa, tapi mungkin coach itu mungkin ada 100-120 yang di bawah Anda, ya. Jadi Anda lihat, waduh hidupku dipakai Tuhan jadi berkat buat ratusan orang yang di bawah Anda. Nanti jadi TL lebih banyak lagi. Semata-mata bukan untuk Anda, tapi untuk orang-orang yang Anda pimpin. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur ya Tuhan, dan hari ini semakin saya dibawa naik ke atas, saya akan semakin melayani orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kita.
kita semua. Jadi itu pun harus disiplin, mulai dari yang kecil. Ya, karena nanti kalau dipercaya hal-hal besar kita bisa jadi sombong. Ya, jangan sombong Bapak Ibu sekalian, tapi terus mendahulukan orang lain dan melayani. Ingat, tujuan utama kita menjadi pemimpin adalah untuk bisa menjadi berkat buat orang lain. Yang berikutnya apa? Disiplin untuk bisa mengucap syukur dan bersuka cita senantiasa. Ini penting banget. Akan ada masa-masa sulit. Akan ada masa-masa yang mungkin kita sedih. Ada masa-masa kita down. Ada masa-masa kita nggak bisa ngelihat lagi karena tantangan begitu berat. Ketika itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Tetap mengucap syukur. Tetap memuji Tuhan. Tetap masuk dalam hadirat Tuhan. Tetap kata-katakan hal-hal yang positif, kata-kata yang penuh dengan iman. Sehingga ketika ada ucapan syukur, kita percaya ucapan syukur itu dahsyat loh Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Orang yang mengucap syukur itu adalah orang yang berkelimpahan. Kalau orang kekurangan nggak bisa mengucap syukur. Nah, kelimpahan itu bukan berarti dicukupi segalanya. Segala yang diperlukan ada. Enggak. Itu lebih dari kalau sedikit pun kalau kita merasa itu cukup itu bisa membuat hati kita ini penuh dengan ucapan syukur. Amin. Jadi walaupun sedikit, kalau kita merasa cukup, akan ada ucapan syukur, dan ketika ada ucapan syukur, akan ada kelimpahan. Jadi kelimpahan itu enggak asosiasinya selalu banyak, selalu mewah, selalu berlimpah tadi itu. Enggak gitu ya. Kadang hal yang sedikit, tapi dengan persepsinya Allah, dengan iman kita, dengan mata iman kita, dengan sikap kita, hati kita yang benar, saya percaya yang sedikit pun itu bisa jadi berkat. Dan itu perlu disiplin. Saat Anda sedih, apa yang harus Anda lakukan? Mengucap syukur. Ketika Anda sedang galau, bingung, nggak tahu mau kemana, beban begitu berat, apa yang Anda harus lakukan? Muji Tuhan, mengucapkan syukur, terima kasih sama Tuhan. Dan ketika Anda lakukan itu, saya percaya hidup Anda akan diberkati dan diangkat dari satu posisi yang lebih rendah ke posisi yang lebih tinggi. Amin. Yusuf juga demikian. Ketika dia di dalam sumur, dia mengucap syukur. Ya, ketika dia ada di rumah Potifar, dia mengucap syukur. Kok tahu, Komil? Ya, nggak disebutkan Yusuf itu ngedumel. Yusuf itu marah-marah. Ya enggak. Kalau Yusuf itu marah-marah, ngedumel, ya Potifar ngelihat ini kok karyawanku ngedumel terus ya, marah-marah terus ya, nggak bakalan dia dipercaya hal-hal yang besar. Ketika dikasih hal yang kecil, dia setia, dia mengucap syukur, dan dia diberkati. Amin. Jadi harus punya disiplin rohani. Nah, yang keempat, jadi yang berikutnya, tadi visi itu diperlukan. Untuk memulai perjalanan, seorang pemimpin perlu visi. Yang kedua, visi pasti memiliki tantangan yang kita harus kerjakan di dalam kehidupan kita. Lalu tantangan itu gunanya untuk membentuk kita, supaya kita jadi karakter yang lebih baik gitu ya. Dan yang terakhir, poin saya yang terakhir hari ini, rahasia sukses seorang pemimpin adalah penyertaan dan kasih karunia dari Tuhan. Bukan hanya sekedar kita ini kekuatan kita pribadi, ya, tapi semuanya yang kita miliki itu datangnya dari Tuhan. Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 6. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat kedua nih, luar biasa. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia dalam rumah orang Mesir itu, ya. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya, diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Jadi perhatikan,
Bapak Ibu sekalian ya, Yusuf itu begitu disertai Tuhan. Tuhan ada di dalam kehidupannya. Jadi bukan hanya dia pintar, bukan hanya dia cakap di dalam pekerjaannya, tapi penyertaan Tuhan itu begitu dahsyat, sehingga dia dapat kemurahan Tuhan, rumahnya hikmat itu datang dalam kehidupannya, sehingga dia bisa dapat hal-hal yang orang lain di sekitar dia tidak bisa lakukan, tapi hanya dia yang bisa lakukan. Coba kebayang nggak bagaimana caranya Yusuf itu bisa mengatur 7 tahun kekeringan, ngatur logistiknya, ngatur gudangnya, ngatur macam-macam kalau nggak hikmat Tuhan turun atas dirinya, kalau nggak dia disertai Tuhan. Nggak ada manusia yang sepinter itu bisa ngatur itu semua. Kapan harus keluar, kapan harus masuk gitu ya. Diatur sedemikian rupa. Dan Alkitab katakan bukan hanya bangsa Mesir yang diberkati. Seluruh dunia hari itu kekeringan. Dan mereka menemukan makanan di Mesir. Karena ada satu orang yang setia. Satu orang yang punya hikmat Tuhan. Satu orang yang punya disiplin rohani mencari kehendaknya pada saat masa-masa sukar. Orang itu namanya Yusuf. Dan ketika dia bangun dirinya, Tuhan bicara, Tuhan perlengkapi, Tuhan kasih hikmat, Tuhan bawa dari seorang budak yang dijual, diangkat dari sumur, dijual, dimasukin jadi budak, lalu dimasukkan penjara juga, ya, seorang tawanan, tapi akhirnya jadi seorang penguasa yang jadi berkat buat banyak orang. Visi mulainya sederhana, visi mulainya kelihatannya besar sekali gimana jalannya. Nggak usah mikir jauh-jauh. Kalau Tuhan yang memberikan visi, Tuhan juga pasti memberikan provisi. Lakukan bagian kita, Tuhan pasti akan melakukan bagiannya. Percaya Tuhan ada dalam kendali dan Tuhan pasti akan memberkati Anda. Amin. Mari kita tundukkan kepala, berdoa sebentar. Tuhan Yesus berkati setiap anak-anakmu yang menyaksikan pengajaran ini. Urapi mereka, pakai hidup mereka, bentuk hati mereka. Hari ini saya percaya tidak ada satupun yang hari ini gagal jadi pemimpin, tapi mereka mau mengubah diri mereka, masuk dalam hadirat Tuhan, dan juga membangun disiplin rohani, menghadapi setiap tantangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, jadikan mereka pemimpin-pemimpin-Mu di rumah ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, materi kedua, memimpin diri sendiri telah selesai. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa menerima materi dengan baik. Kita hari ini kita buka sesi tanya jawab. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan, kita buka 3 sampai 5 pertanyaan. Bapak Ibu boleh chat di Zoom ya. Nanti kita bacakan pertanyaannya dan kita coba jawab. Silakan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Atau semua sudah jelas, sudah cukup jelas materi yang disampaikan? Jadi tidak ada pertanyaan lagi. Bagaimana Bapak Ibu? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Apakah ada pertanyaan atau semuanya sudah cukup jelas?
Oke, tadi Bapak Hendrikson bilang sudah cukup jelas. Berarti Bapak Ibu yang lain semua sudah cukup jelas berarti ya. Mantap. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kalau memang tidak ada pertanyaan, eh, ada beberapa pengumuman yang saya mau umumkan. Untuk MSJ, syarat-syarat kelulusan MSJ adalah menghadiri seluruh kelas MSJ. Jadi Bapak Ibu, kan kita MSJ 2 itu ada 4 materi, jadi harus ikut ke empat materinya. Kalau Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada salah satu tidak ikut, Bapak Ibu boleh mengulang di kelas yang tidak ikut. Jadi Bapak Ibu di hari ini tidak bisa ikut karena ada halangan. Nanti Bapak Ibu boleh mengikutinya di kelas MSJ 2 selanjutnya, tapi itu durasinya hanya selama 1 tahun. Dan Bapak Ibu hanya mengikuti kelas yang Bapak Ibu ulang. Ya, peserta wajib berpakaian rapi dan sopan. Ya, kita harus berpakaian rapi dan sopan. Kelas selanjutnya itu Bapak Ibu akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2025, pukul 14.30. Ya, tetap diharapkan hadir on time. Maksimal keterlambatan itu kita cuma kasih 10 menit. Itu aja pengumuman yang mau disampaikan hari ini. Sebelum kita tutup MSC kita hari ini, kita mau tutup di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang Engkau curahkan kepada kami hari ini. Terima kasih buat materi yang telah disampaikan hari ini, memimpin diri sendiri. Biarkan kami dapat memakai materi ini dalam kehidupan kami, memimpin diri kami menjadi berkat buat orang lain, Bapak. Engkau yang memberkati kami senantiasa dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami, dan kehidupan pekerjaan kami, dalam kehidupan pertemanan kami, Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tangan Ibu, Bapak Ibu, terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang percaya katakan amin. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah boleh meninggalkan Zoom. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.